Microwave bisa mengakibatkan kanker. Wah, bahaya banget nih teman-teman. Padahal kan kita sering banget ya menggunakan microwave ya. Restoran cepat saji pun juga sering kali menggunakan microwave. Nah, gimana tuh? Coba kita cari tahu ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang saya ingin membahas suatu mesin microwave dan yang katanya nih bisa mengakibatkan terjadinya kanker. Nah, padahal kanker itu kan merupakan penyakit yang berbahaya ya teman-teman ya. Teman-teman juga udah tahu bahwa kanker ini sekarang menjadi pembunuh yang nomor satu ya. Semakin banyak saja orang yang terkena kanker. Nah, bagaimana kalau memang microwave ini bisa mengakibatkan kanker atau tidak? Nah, jadi kita akan bahas dari beberapa sisi ya. Nah, yang pertama, sebenarnya apakah si gelombang dari elektromagnet pada microwave itu memang bisa mengakibatkan kanker? Nah, jadi setelah saya baca lagi itu microwave sebenarnya gelombangnya itu termasuk gelombang non ionisasi. Jadi gelombang ini tidak mengakibatkan perubahan dari struktur DNA tubuh kita. Berbeda dengan gelombang ionisasi seperti sinar UV, kemudian sinar X, sinar gamma. Kalau sinar-sinar itu memang bisa mengakibatkan terjadinya resiko kanker. Nah, si microwave ini kan sebenarnya berasal dari penemuan tidak sengaja seorang ilmuwan yang bernama Percy Spencer ya. Jadi ketika dia sedang menguji coba suatu alat yang namanya itu magnetron, coklat yang ada di saku bajunya itu ternyata leleh. Nah, dia jadi heran. Kemudian dia mencoba pada jagung. Nah, jagung kemudian berubah menjadi popcorn. Wow. Nah, jadi itulah yang akhirnya membuat dia menciptakan mesin microwave itu. Nah, keren banget ya teman-teman ya. Nah, terus juga kita bisa melihat resiko microwave ini mengakibatkan kanker dari mana lagi? Yang kedua itu dari pemanasan itu sendiri, apakah menimbulkan perubahan pada struktur makanan dan mengakibatkan makanan yang kita makan itu menjadi karsinogenik. Nah, ini yang memang kan kita sudah tahu ya bahwa apa yang kita makan itu memang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita ya. Bisa mempengaruhi kecenderungan tubuh kita untuk menjadi sel kanker atau justru malah sembuh dari kanker ya. Nah, ternyata memang pada proses pemanasan menggunakan power yang tinggi dan juga misalnya kalau waktu yang lama itu pada microwave bisa mengakibatkan kenaikan kadar akrilamid. Nah, akrilamid ini sendiri sebenarnya timbul akibat gula dan juga tepung-tepungan itu dipanaskan pada suhu yang tinggi. Jadi sebenarnya tidak hanya pada microwave tapi juga bisa pada pemanasan dengan cara lainnya. Nah, paling banyak mungkin teman-teman sudah tahu ya, digoreng, dibakar, itu bisa mengakibatkan timbulnya akrilamid ini ya. Nah, ini juga terkait dengan kalau daging itu dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi ya, 300 derajat Celcius, bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan dari heterosiklik amino dan polisiklik aromatik hidrokarbon. Nah, ini merupakan zat karsinogen yang sering kali muncul pada saat kita memanaskan dagingnya. Nah, tapi kalau dari sayur-sayuran itu karena tidak memiliki otot dan juga lemak, maka ketika sayur-sayuran itu dipanaskan suhu tinggi pun itu tidak akan menimbulkan terjadinya zat karsinogenik ya. Nah, kemudian kita bisa melihat microwave dari sisi ketiga.
Nah, apakah si microwave itu sendiri bisa mempengaruhi nutrisi yang ada di dalam makanan? Nah, untuk mengeceknya ini ada beberapa penelitian. Nah, jadi penelitiannya ini mengecek kadar fitonutrien. Jadi fitonutrien itu merupakan zat nutrisi yang terkandung di dalam sayur mayur pada umumnya. 3 fitonutrien yang paling banyak dikenal itu antara lain yang pertama itu polifenol ya, yaitu antara lain mungkin teman-teman sering dengar namanya flavonoid ya. Yang kedua itu golongan terpenoid. Nah, itu mungkin yang teman-teman sering dengar itu beta karoten ya, itu banyak pada wortel. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tiol yang termasuk glukosinolat. Nah, kandungan fitonutrien itu kan banyak pada sayur dan buah-buahan ya. Nah, itu juga yang mengakibatkan mengapa kalau pasien-pasien kanker umumnya disarankan untuk mengkonsumsi sayur mayur, buah-buahan beragam warna ya. Jadi rainbow food gitu ya. Nah, jadi penelitiannya itu membandingkan kadar fitonutrien yang ada pada brokoli dengan cara dipanaskan, dikukus, kemudian di microwave, atau yang ketiga direbus. Nah, ternyata yang paling memiliki kandungan fitonutrien yang sedikit itu adalah brokoli yang direbus. Nah, karena kan teman-teman tahu ya, kalau kita merebus sayuran, nah tentunya kan nutrisinya itu akan lari ke air ya. Nah, karena nutrisi itu sangat mudah untuk pindah ya. Nah, kemudian kalau dikukus itu ternyata tetap bertahan kandungan nutrisi fitonutriennya itu yang ada di dalam brokoli. Bagaimana dengan di microwave? Nah, ternyata di microwave pun juga mempertahankan kandungan nutrisi yang ada di brokoli. Tapi tentunya memanaskan di microwave-nya itu tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman. Karena ini penelitian sebelumnya. Jadi sebelum penelitian yang tadi saya sebut, itu pernah juga mereka meneliti kandungan fitonutrien yang ada di brokoli yang dicemplung di air dan kemudian dipanaskan di microwave. Pada penelitian yang itu ternyata kandungan nutrisi dari brokolinya itu berkurang ya, karena memang sudah lari ke air yang ada di sekitar dari si brokoli yang dipanaskan di microwave itu ya. Nah, bagaimana dengan kandungan vitamin C yang ada pada sayur mayur? Nah, ini juga ada penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa setelah di microwave ternyata kandungan vitamin C pada brokoli itu meningkat dibandingkan pada brokoli yang dilakukan pemanasan dengan cara dikukus maupun direbus ya. Nah, jadi penggunaan microwave yang aman tentunya kalau teman-teman di sini menggunakannya untuk memanaskan sayur mayur ya. Kemudian juga mungkin untuk makanan-makanan tertentu itu kalau mau dipanaskan terpaksa harus dipanaskan dengan micro ya, jangan berlama-lama. Ya, demikian info mengenai microwave ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga kalau mau dibahas mengenai hal apapun tulis juga di kolom komentar ya. Dan terakhir, like video ini, kemudian subscribe buat yang belum subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan stay safe.